kabar pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk podcast Serbuk Jawa Timur. Saatnya menyapa seluruh warga Jawa Timur karena memang hari ini kita tengah bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Alfa Zafiri SAK yang tengah bersama dengan kita, dan tema kita di hari ini tentunya lebih berkaitan pada BUMD. Jadi kalau untuk Jawa Timur tentunya BUMD itu tidak hanya menjadi mesin penghasil begitu ya, tapi harapannya juga bisa menjadi salah satu penggerak. Jadi artinya memang salah satu bicara soal stabilitas ini tentunya BUMD juga punya peran tersendiri di dalamnya. Semua penjelasannya bagaimanakah BUMD yang ada di Jawa Timur ini nanti akan diberikan penjelasan secara detail oleh tamu kita di hari ini. Saya akan sapa dulu Pak Alfa, apa kabar? Sehat untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Eli. Alhamdulillah, ngobrolin soal BUMD. Senang sekali ketemu. Senang sekali berjumpa di hari ini, dan tema kita di hari ini adalah BUMD di Jawa Timur, jadi gerak bisnis daerah. Seperti apa? Sebenarnya kalau ngobrol BUMD mungkin boleh diberikan penjelasannya dulu Pak, yang masuk dalam kategori BUMD itu seperti apa, fungsinya bagaimana juga Pak Alfa? Ya, baik. Yang namanya BUMD itu kan badan usaha milik daerah. Baik, oke. Kalau di pemerintahan pusat, siap. Itu yang skupnya satu wilayah Republik Indonesia atau nasional, itu ada BUMN. BUMD ini sama kayak BUMN, tapi skupnya di daerah. Karena itu pemerintah Provinsi Jawa Timur punya BUMD, pemerintah kota kabupaten se-Jawa Timur juga punya BUMD. Dan masing-masing BUMD ini pasti menangani sektor yang berbeda-beda. Siap. Karena semangat dibentuknya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu belum tentu sama. Gitu. Sektor apa sebenarnya yang memang harusnya itu memang dikelola oleh BUMD, Pak Alfa? Banyak. Yang pertama karena di Jawa Timur itu kita punya BUMD terbesar. Besar tuh artinya jumlahnya terbesar banyak. Secara BUMD. Oh, secara BUMD, oke. Secara BUMD terbesar. Siap. Itu kita kelola sektor jasa keuangan. Ya, apa sektor jasa keuangan itu perbankan. Kita punya Bank Jatim, BPT Jatim. Kita punya Bank UMKM atau BPR Jatim. Siap. Gitu. Kita juga di sektor-sektor yang lain, misalkan migas kita punya Petrogas Jatim Utama kan itu. Atau sektor-sektor lainnya seperti PBU itu yang BUMD terbesar dalam segi aset. Gitu. Bicara soal BUMD, apa sih sebenarnya PR yang masih selalu menjadi problem utama? Salah satunya juga mungkin di Jawa Timur, Pak Alfa. Saya yakin hari gini kata Gensi ya, problem utama dari suatu organisasi, apalagi ini perusahaan, badan usaha, siap. pasti SDM. SDM kita? SDM. Kenapa? Karena memang fakta yang terjadi, ini saya dalam podcast kali ini mau ngomong apa adanya saja. Siap, monggo, dengan senang hati. Fakta yang terjadi, badan usaha atau BUMD ini dibentuk, ini diisi oleh orang-orang yang kami rasa kurang kompeten. Kurang kompeten. Jadi ya sudahlah, tahu sama tahu. Ada banyak beberapa orang berjasa, kemudian mau dijadikan kepala dinas ya tidak mungkin karena bukan ASN, maka dijadikan tempat-tempat atau BUMD ini sebagai ajang balas budi. Apakah ini salah? Tidak salah. Asal yang kompeten di situ itu kompeten, punya visi misi yang jelas, punya profesionalisme, punya keahlian, dan mampu merubah atau mentransformasi BUMD menjadi badan usaha milik daerah yang minimal PAD-nya naik drastis deh, gitu. Itu sebenarnya harapan kami dan kondisi faktualnya seperti itu. Pak, itu kalau coba dicegah dengan aturan, artinya tidak adakah aturan yang cukup mengikat Pak untuk bisa melakukan filter itu tadi, siapa yang ada di pucuk pimpinan BUMD yang ada di Jawa Timur? Ya, jadi aturan itu ada. Implementasinya? Implementasinya, ya kita
Tahu sama tahu gitu. Contoh misalkan dalam industri jasa keuangan itu pemerintah Provinsi Jawa Timur, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota ini sebagai pemegang saham. Baik. Tetapi atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam menentukan direksi komisaris itu tidak boleh kemudian menunjuk-nunjuk langsung. Ada yang namanya BI dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini kalau kita ngomong sektor keuangan. Di sektor-sektor yang lain pun sama. Ada tim pansel yang harus mereka yang mau menduduki posisi-posisi strategis di BUMD harus melalui tahapan seleksi, fit and proper test. Ya, cuma pertanyaannya, apakah hasil seleksi dan fit and proper test itu secara proses, secara tahapan mau dibuka kepada publik? Nah, itu dia kan. Kalau biarkan publik menilai. Kalau bagi saya, selama orang itu kompeten, nggak ada masalah. Mau orang dekat, mau orang jauh, kompeten, mampu, cakap, kosong gitu. Bagaimana ketika narasi yang dibangun seperti ini? Di pucuk pimpinan tuh hanya butuh seorang yang visioner. Artinya di tataran bawah pelaksana itu baru memang butuh orang-orang yang sesuai dengan bidangnya, Pak. Banyak pembenar yang muncul di publik itu seperti itu, Pak Alfa. Ya, nggak salah. Namanya pendapat itu kan boleh saja. Tetapi Tetapi apakah pendapat ini kemudian terjadi atau teruji? Nah, ini kan butuh waktu. Betul. Sepakat. Pendapat itu teruji dan terbukti itu butuh waktu dan butuh parameter untuk menguji. Mengukur itu semua, baik. Sederhana saja, BUMD ini target yang utama itu pasti PAD. Baik. PAD itu apa? Hasil operasional 1 tahun dikurangi pembiayaan selama 1 tahun, selisihnya disebut laba atau pendapatan, ya kan? Laba selama 1 tahun. Baru secara aturan berapa tingkatnya, berapa rupiah yang bisa disetorkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang APBD. Gitu. Dengan bahan baku yang kita miliki sekarang, Pak, dengan struktur yang ada sekarang begitu kan, upaya atau juga langkah mendorong itu semua yang lebih nyata untuk bisa dilakukan itu seperti apa, Pak Alfa, untuk BUMD di Jawa Timur? Ya, jadi kalau kami di Komisi C ini kan selalu keliling. Ya keliling, kita pengen tahu sih kerja kalian itu apa. Para BUMD ini. Ya ada beberapa yang taat azas, kompeten, kemudian mampu menyumbang PAD yang cukup signifikan. Berarti yang patut untuk diapresiasi juga ada. Jumlahnya ya, kita juga kan harus banyak objektif, juga di Jawa Timur. gitu. Oke, baik. Nah, yang tidak ini loh. Jadi ukuran sederhana saja. Kalau kita membandingkan BUMD, ayo kita bandingkan dengan perusahaan swasta. Di mana perusahaan swasta ini bersaing sangat ketat. Mereka bekerja keras, bekerja giat, mencari SDM yang terbaik, mendidik SDM yang terbaik, tidak ragu-ragu menggaji dengan jumlah yang gede, tetapi performa perusahaan mereka sangat stabil, bahkan cenderung naik gitu. Bandingkan dengan kemudian di sektor yang sama BUMD kita. Nah, kadang agak sesek gitu, Mbak. Tinggal pertanyaannya, seberapa berarti langkah ke depan begitu ya untuk bisa memperbaiki itu semua. Bapak sudah memberikan beberapa catatan itu tadi, tinggal bagaimana berani nggak nih loh sebenarnya PR kita, PR untuk Jawa Timur, BUMD di Jawa Timur, begitu Pak Alfa ya? Iya. Semoga demikian. Bapak ini bicara soal BUMD dan juga perannya dalam stabilisasi ekonomi daerah, seperti apa? Ya, memang BUMD ini kemudian tidak lantas hanya profit oriented. Oke, baik. Anggaplah dari 100% tujuan, bisa dibilang 75% itu profit oriented. Oke. Cari keuntungan dulu. Nah, sisa 25% ini dari tujuannya untuk apa? Kita bebani atau pemerintah provinsi membebani dengan misi-misi yang lain. Contoh kita sebut Bank UMKM. Bank UMKM waktu itu kita dorong untuk hanya memberikan porsi yang jauh lebih besar kepada para petani, kepada para pegiat UMKM, pelaku UMKM.
Tujuannya apa? Supaya perekonomian, tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur stabil, gitu. Kemudian ketika setelah COVID kayak kemarin, Jawa Timur mungkin salah satu provinsi yang cepet banget comeback-nya, gitu. Walaupun efek dari pandemi kemarin masih sangat terasa sampai dengan hari ini. Kan Oke, baik. Nanti Bapak, kita masih punya banyak waktu begitu ya untuk bisa berbincang di podcast kita untuk hari ini. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Baik pemirsa Garuda TV, tentunya di segmen ini kita pengen mengajak Anda untuk bisa mengulik lebih dalam lagi begitu ya dari narasumber kita di hari ini. Tamu yang sangat luar biasa, tentunya kita akan sedikit memperdalam berkaitan dengan tantangan pengawasan dan juga regulasinya seperti apa berkaitan dengan tema BUMD yang ada di Jawa Timur. Pak Alfa, ini kalau untuk tantangan internal dan juga eksternal, mungkin ada nggak lebih yang membedakan ini benar-benar menjadi tantangan dari BUMD yang ada di Jawa Timur? Ya. Apa? Kalau saya menyikapinya, BUMD ini sebenarnya kacamata saya sama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Itu saja gitu. Bedanya BUMD ini disupport dan diberi permodalan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harusnya jauh lebih aman dan jauh lebih harus bisa berinovasi gitu. Tantangan dari sisi internal, saya sudah sebut tadi di awal, SDM. Ya. Kemudian bagaimana solusinya? Ya masa nggak ada sih? Masa satu Jawa Timur ini nyari orang yang ahli, yang pinter itu, yang punya good sesulit itu, saya rasa tidak. Bahkan banyak harusnya kita beri kesempatan kepada anak-anak muda. Generasi muda yang secara gizi lebih baik, secara edukasi lebih baik. Gitu. Kita coba dong kasih kesempatan. Gitu. Selain itu, selain dari SDM, ya dalam masing-masing BUMD kita harus perketat atau kita harus tegas, kita harus berbenah terhadap sistem pengendalian internal. Jadi sistem pengendalian internal itu maksudnya apa? Ada sistem di dalam masing-masing BUMD yang terintegrasi, integrated system. Yang tujuannya apa? Bukan mencegah ya, mengurangi potensi seseorang untuk berbuat curang. Jadi kadangkala tindak tanduk atau perilaku yang menyimpang tidak sesuai, itu kan bisa terjadi. Karena adanya peluang dan kesempatan. Betul. Kalau gitu kita bisa bikin integrated system pengendalian internal yang sangat baik, ya insya Allah sistemnya baik, orang akan berpikir dua kali untuk berbuat yang tidak baik. Gitu. Berarti kalau untuk tantangan eksternalnya itu harus head to head dengan beberapa perusahaan sejenis yang dikelola swasta, itu juga menjadi salah satu poinnya kan Pak Alfa? Ya pastinya. Jadi tinggal bagaimana contoh misalkan nih, kita berkaca Bank Jatim. Bank Jatim ini kan BPD, Bank Pembangunan Daerah, milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, milik pemerintah Kota Kabupaten Jawa Timur, karena sahamnya kan pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten. Masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten itu kan punya APBD. APBD ya harusnya kelola di Bank Jatim semua. Tapi faktanya kan ada yang tidak. Belum demikian. Nah, ya saya nggak tahu kan itu di mana-mananya. Tapi saya yakin tidak semuanya kelola Bank Jatim. Kemudian kalau dana-dana APBD itu dikelola Bank Jatim, kemudian ada yang disalurkan kepada masyarakat, ya harusnya efeknya jauh lebih luar biasa. Masa banknya kita orang Jatim, punya Bank Jatim, kalah head to head dengan bank-bank konvensional yang lain gitu loh. Sebenarnya mudahnya kalau masyarakat itu nggak perlulah janji-janji semacam apa kampanye. Ini loh BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika memang dirasa memberikan manfaat yang lebih begitu kan, pastinya akan ada semacam trust begitu ya Pak ya untuk BUMD. Salah satunya kalau tadi contohnya yang di
kaitkan dengan perbankan begitu. Ya. Tinggal bagaimana menaikkan itu tadi, menaikkan kapasitasnya, terus juga layanan yang ada yang tentunya juga berdampak pada masyarakat di seluruh Jawa Timur. Bapak, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan transparansi dan juga akuntabilitas. Ini juga sering sekali digaungkan. Bagaimana BUMD yang ada di Jawa Timur itu harusnya bisa lebih transparan, juga lebih akuntabel. Jadi suatu kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam semua sektor yang menyangkut pemerintah. Oke. Gitu. Karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan BUMD kebetulan ada di dalamnya, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Tiap tahun BUMD ini pasti diaudit, baik itu oleh kantor akuntan publik, baik itu oleh inspektorat, oleh BPK, jadi tiap tahun diaudit dan diperiksa. Ini salah satu wujud untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Tetapi apakah dalam setiap audit itu kemudian menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja? Selalu dalam setiap kesempatan saya ingatkan, audit itu sampling. Kalau mau periksa menyeluruh ya namanya sensus. Nah, ketika di sampling kebetulan dapat hal yang baik ya baik, wajar. Dan audit tidak ngomong benar salah. Audit hanya bicara wajar dan tidak wajar. Gitu. Contoh misalkan saya langsung tembak Bank Jatim, auditnya baik, wajar. Ada kasus kan? Yang sekian ratus M. Nah, karena tidak dilihat secara menyeluruh, hanya sampling tadi. Betul, gitu. Jadi ke depan, makanya saya selalu sampaikan tadi, sistem pengendalian internal yang terintegrasi. Sekarang gampang eranya teknologi informasi. Setiap transaksi pergerakan open semua ke publik, kan selesai loh. Publik mau tanya-tanya, nggak usah tanya, lihat sendiri sistem. Dan nggak perlu kita kemudian siapapun jadi pemimpinnya, mau digoyang isu yang aneh-aneh, sudah lah, nggak perlu menjelaskan. Biarkan terbaca sendiri. Biarkan terbaca sendiri. Benar-benar. Bapak, sebenarnya yang sering kita dengar masyarakat Jawa Timur tuh selalu kalau berkaitan dengan BUMD, butuh adanya suntikan modal untuk terus melaju, bertahan, atau dengan kondisi-kondisi tertentu yang ada di tubuh BUMD itu sendiri, Pak Alfa. Memang modal itu penting, ya kan? Logika sederhananya, pengen hasil yang besar, modalnya harus besar, selama kemudian proses pengelolaannya baik, gitu loh. Kalau secara proses, secara SDM belum mampu, mau dikasih uang satu gunung, modal satu gunung ya habis, gitu. Jadi kuncinya memang modal itu pengaruh. Sedangkan kami ini di legislatif, tidak apa-apa kok. Mau minta modal, monggo. Tapi dari modal yang nantinya pemerintah provinsi kucurkan, berapa return of investment-nya? Gitu. Berapa? Misalkan mereka minta BUMD modal 1M. Oke. Dalam 2-3 tahun bisa kembali berapa? Planningmu buat apa ini? Nah, kalau mereka kemudian mampu memaparkan dengan baik, dan menjalankan planningnya dengan baik, ya kami sih support aja, nggak ada masalah, gitu. Yang jadi problem, minta tambahan modal untuk ini itu, ternyata pelaksanaannya tidak sesuai, ternyata target PAD-nya tidak tercapai, ya. Gambaran secara umum BUMD yang ada di Jawa Timur, persentase antara yang sehat dan yang kurang sehat berapa persen, Pak Alfa? Ya, kalau yang sehat dan kurang sehat, gitu. Ini sekali lagi pandangan saya pribadi. Boleh. Pandangan saya pribadi, mungkin hanya 30% yang sehat. Sisanya sangat tidak sehat. Kenapa sangat tidak sehat? Ya bisa dilihat aktivitasnya apa, core bisnisnya apa, kemudian pendapatannya apa. Sangat mudah. Banyak parameter bisa menilai. Satu, direksi jajarannya seperti apa. Kedua, core bisnisnya apa, inovasinya apa, dengan rasio modal berapa yang dikeluarkan, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, berapa banyak pendapatan yang kemudian bisa dikembalikan sebagai setoran PAD. Terus parameter ketiga, banyak enggak kasus permasalahan, kasus hukum. Nah,
Ini kan jadi salah satu Indikator. indikator dan masih banyak yang lain. Gitu. Oke, baik. Di Komisi C sendiri, Pak Aufa, untuk bisa mendorong lebih menekankan pada digitalisasi, jadi penggunaan teknologi itu sendiri di dalam tubuh BUMD seperti apa? Kami mendorong, jadi kalau industri perbankan sudahlah kami tutup mata. Siap. Kenapa? Karena sudah ada pengawas-pengawas yang jauh Khusus lebih begitu ya? kompeten. Untuk perbankan ada BI, ada OJK. Yang kami rasa mereka jauh lebih kompeten, aman lah gitu. Tapi untuk BUMD sektor yang lain, gitu, tunggu dulu. Mana ada BUMD hari ini yang sanggup memberikan report real time daily activity? Saya tantang, nggak ada. Karena balik lagi belum ada sistem pengendalian internal yang terintegrasi. Gitu. Harusnya kan, contoh saya dulu pernah bekerja di salah satu kantor akuntan publik number one lah di dunia. Kita bisa tahu kok aktivitas perusahaan ini daily, pendapatannya berapa, dari apa saja, semua real time. Ketika data real time itu bisa diperoleh, kita bisa mengambil keputusan yang tepat juga. Nah, problem hari ini bukan diputuskan untuk bulan depan. Betul, kadang-kala karena ketidakmampuan menyediakan data, belum ada sistem yang terintegrasi dengan baik dan benar, ada delaying time untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga problem hari ini diputuskan baru bulan depan, ya sudah nggak relevan. Oke, nanti kita lanjut kembali Bapak, kita harus jelas sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Harusnya memang kalau ketika berbicara soal BUMD itu harus ada sebuah dampak sosial gitu kan yang juga dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, di sesi ini Bapak kita juga ingin tahu bagaimana dampak sosial dan juga arah masa depan tentunya untuk BUMD yang ada di Jawa Timur, Pak Aufa. Ya. Jadi memang dampak sosialnya yang kami harap itu BUMD yang ada di Jawa Timur saat ini gitu, mampu menjadi BUMD yang padat karya. Ya, jadi mampu menjadi BUMD yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Ya harus dikelola secara profesional dengan tepat gitu. Apa nggak pengen nih kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, pengen daerahnya maju. Ketika masyarakat kemudian dapat mengakses atau mendapatkan lapangan pekerjaan, ya otomatis kan minimal satu problem sosial teratasi. Nah, selama ini BUMD yang sudah berjalan belum mampu untuk ke arah yang kami cita-citakan. Jadi kalau lebih pada harapan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur, dalam waktu dekat ini kita masih belum bisa memberikan harapan itu pada BUMD kita. Kalau dampak itu selalu saya sampaikan, ada dampak direct, ada dampak indirect. Kalau direct itu langsung ada BUMD yang besar, misalkan bikin pabrik, bikin pengolahan apa, butuh tenaga kerja banyak, menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar, otomatis mengurangi tingkat pengangguran masyarakat, maka itu yang disebut direct. Artinya keberatan BUMD langsung mengurangi tingkat pengangguran. Tapi ada juga yang indirect, yang saat ini saya harus objektif juga, nggak boleh kita nyalain saja. Kita harus objektif, ada sisi positifnya. Masih mampu memberikan efek indirect. Dari mana asalnya BUMD beroperasi walaupun belum optimal, tapi kan sudah membuat keuntungan. Keuntungan ini disetorkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur.
sebagai tambahan PAD. Lalu PAD ini dibuat untuk APBD, APBD dibuat untuk pembangunan di Jawa Timur. Jadi ada proses indirect juga. Nah, sinergitas antar BUMD itu juga salah satunya cara yang bisa kita pilih kah Pak Alfa? sebenarnya wajib, bukan salah satu cara. Oke. Ya, harusnya. Seperti sektor apa dan sektor apa yang harusnya itu sudah tersinergikan Pak Alfa? Di contoh Konkretnya. Contoh konkret, misalkan Petrogas Jatim Utama, ini kan hanya ngurusi pelabuhanan, ngurusi TI, participating interest, lifting migas. Jadi untuk urusan pelabuhanan itu sudah ada PJU. Oke. Urusan perbankan, ada Bank Jatim dan Bank UMKM. Segmennya kita garis beda. Kalau Bank Jatim pure mungkin untuk profit oriented, karena itu mesin pencari uang pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau Bank UMKM, lebih ke social oriented. Gitu. Social oriented itu apa? Kasih kredit murah dengan bunga yang rendah supaya UMKM ini jalan. Gitu. Jadi ada klaser-klaser yang memang itu penugasan. Nah inilah, dan semua BUMD ini sinergi bagaimana dibawahi oleh Biro Perekonomian. Ya. Jadi sekarang BUMD kita kencengin. Loh kok usahanya sama, ini bikin tanah perumahan, loh kok sama, kasihkan aja ganti. Gitu. Jangan sampai punya usaha yang jeruk yang sama atau berjalan sendiri-sendiri. Ya. Semoga itu yang tidak terjadi di Jawa Timur ya Bapak. Perlindungan untuk aset-aset BUMD yang ada di Jawa Timur bagaimana? Itu kan juga menjadi salah satu peluang yang harusnya bisa diantisipasi Bapak. Jadi aset-aset BUMD di Jawa Timur ketika pembentukan penyertaan modal itu kan jelas tuntutannya. Tidak mungkin suatu aset itu diserahkan kepada BUMD tanpa ada proses administrasi, ya, tanpa ada catatannya. Jadi sudah termonitor dengan baik. Problemnya ya memang ada beberapa aset ini yang belum dimanfaatkan atau disewa-sewakan sampai akhirnya yang nyawa tidak mau pergi. Nah, yang begitu-begitu itu gampang. Kalau saya harap ya pemerintah Provinsi Jawa Timur di backup oleh para aparat penegak hukum, organisasi vertikal dari kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK, yang begitu-begitu, tolong dibantu, gitu. Karena itu kan bukan tugas kami, gitu. Saya ingin kalau ada pelanggaran hukum, kapasitas gitu kan. Komisi C berarti hanya sebatas itu saja Pak ya, memberikan dorongan. Betul. Kan? Betul. Jadi kami ini terkait aset-aset itu selalu istilahnya memberikan masukan, ini jangan sampai idle, jangan sampai ditempati orang-orang yang tidak berhak. Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, kita ingatkan dulu. Tidak nurut ya sudah, pasti akan bermasalah. Yang paling mungkin untuk bisa melakukan monitor pada saat perekrutan itu siapa Pak? Yang punya kapasitas paling besar di sana? Eksekutif. Jadi begini Mbak. Kembali. Makanya kalau orang melihat eksekutif, legislatif sangat jauh berbeda secara wewenang dan kekuasaan. Baik. Ibaratnya kami ini legislatif DPR bisanya cuma tukang usul, tidak punya hak untuk mengeksekusi. Ya. Tetapi kalau eksekutif, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur dan seluruh OPD punya wewenang untuk mengeksekusi. Karena memang ini adalah segmen terakhir, apa mungkin poin penting termasuk juga closing statement yang bisa disampaikan untuk tema kita di hari ini Pak Alfa, silakan. Ya, jadi saya berharap ke depan ini BUMD di Jawa Timur itu diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Tidak hanya pintar, tidak hanya profesional, tapi juga punya goodwill, niat yang baik. Dan di antara orang-orang yang mengisi itu nanti, tolong beri kesempatan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Karena saya yakin generasi muda ini punya visi misi yang jauh melebihi kami-kami ini yang sudah secara umur lebih
tua gitu. Jadi tolong anak-anak muda terus belajar, terus upgrade diri, dan suatu saat saya yakin 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun ke depan kalian yang akan mengisi dan memimpin BUMD di Jawa Timur ini. Baik, matur nuwun sekali Pak Alfa. Dari obrolan kita banyak insight baru yang saya dapatkan. Semuanya ini daging kalau bicara dengan Pak Alfa dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sekali dan selamat kembali bertugas dan juga bekerja untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Semoga kita berkesempatan untuk berjumpa kembali, begitu ya Pak ya, dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.